Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Kartika dari Prodi PGSD 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis materi pembelajaran PKN di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Puji Nursolehah Al-Maghfirah, SSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis materi PKN di kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Pada subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran pertama, tidak terdapat materi PKN. Pada pembelajaran kedua, kompetensi dasar 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 4.1.1 menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah. Pembelajaran ketiga, tidak terdapat materi PKN. Pada pembelajaran keempat, kompetensi dasar 3.1 memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 3.1.1 mengetahui arti penting dari bermusyawarah dengan tepat. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan perilaku sesuai makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran 4.1.1 mengutarakan idenya dengan bercerita tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan percaya diri. Siswa melakukan praktik di sekolah. Pada pembelajaran kelima, kompetensi dasar 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 3.1.1 mengetahui cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 4.1.1 menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah. Pada pembelajaran ke-6, indikator kompetensi dasar 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 3.1.1 memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 4.1.1 menceritakan pengalamannya bermusyawarah secara tertulis dengan rinci. Adapun ringkasan uraian materi pada subtema 1 pada pembelajaran kedua. Yang pertama, peserta didik menulis pengalaman bermusyawarah bersama teman. Yang kedua, peserta didik menuliskan arti penting melakukan musyawarah. Pada pembelajaran keempat, yang pertama, peserta didik menuliskan tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan bermusyawarah. Yang kedua, peserta didik menuliskan arti penting musyawarah. Pada pembelajaran kelima, yang pertama, peserta didik menuliskan cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Yang kedua, peserta didik menuliskan pengalaman bermusyawarah. Pada pembelajaran ke-6, yang pertama, peserta didik mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu secara bermusyawarah. Dan tuliskan hasil musyawarahnya. Nomor 2, peserta didik menuliskan pengalaman menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, subtema 2, wujud benda. Pembelajaran ke-1 tidak terdapat materi PKN. Pada pembelajaran kedua, kompetensi dasar 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila.
Dengan indikator pembelajaran 3.1.1 mengetahui arti penting menolong. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 4.1.1 menceritakan pengalamannya menolong orang lain dalam bentuk tulisan. Pembelajaran ketiga, tidak terdapat materi PKN. Pada pembelajaran keempat, kompetensi dasar 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 3.1.1 mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan perilaku sesuai makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran 4.1.1 menceritakan pengalaman kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, pembelajaran kelima. Kompetensi dasar 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 3.1.1 memahami arti penting bergotong royong. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator 4.1.1 menceritakan pengalaman kegiatan gotong royong dalam bentuk tulisan. Pembelajaran ke-6, kompetensi dasar 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pembelajaran 3.1.1 memaparkan arti hidup sederhana dengan tepat. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator 4.1.1 membuat refleksi diri tentang hidup sederhana. Adapun ringkasan uraian materi pada subtema 2. Pada pembelajaran kedua, yang pertama, peserta didik menuliskan pengalaman menolong orang lain dan menuliskan alasan mengapa kita perlu menolong orang lain. Yang kedua, peserta didik berdiskusi dengan orang tua mengenai contoh perbuatan terpuji. Pada pembelajaran keempat, yang pertama, peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan membaca cerita terlebih dahulu dan menuliskan contoh kegiatan gotong royong. Yang kedua, peserta didik melakukan diskusi dengan orang tua mengenai kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Pembelajaran kelima. Yang pertama, peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan membaca cerita terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik memberikan pendapat tentang pernyataan di bawah mengenai gotong royong. Selanjutnya, pada pembelajaran ke-6, yang pertama, peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan membaca cerita terlebih dahulu mengenai hidup sederhana. Yang kedua, peserta didik menjawab pernyataan mengenai sikap sederhana dengan memberi tanda centang. Selanjutnya, subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran pertama, tidak terdapat materi PKN. Pada pembelajaran kedua, kompetensi dasar 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator penjelasan 3.3.1 mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Kompetensi dasar 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran 4.3.1 menuliskan tentang peran apa saja yang ada di sekolah. Pembelajaran ketiga, tidak terdapat materi PKN.
Pada pembelajaran keempat, kompetensi dasar 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran, memahami tugas-tugas dari petugas kebersihan yang ada di sekolah. Kompetensi dasar 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran 4.3.1 membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Selanjutnya, pembelajaran kelima. Kompetensi dasar 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran 3.3.1 memahami daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran, membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Selanjutnya, pembelajaran ke-6. Kompetensi dasar 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran 3.3.1 membandingkan tugas masing-masing individu selama pelaksanaan pameran berlangsung. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Adapun ringkasan materi pada subtema 3, pada pembelajaran kedua, yang pertama, peserta didik membaca teks, lalu mencari informasi tentang peran-peran yang ada di sekolah, selain peran siswa, dan menuliskan mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah. Yang kedua, peserta didik berdiskusi dengan orang tua tentang peran yang ada di sekolah. Pada pembelajaran keempat, yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik melakukan wawancara terhadap orang-orang yang mempunyai peran di sekolah, dengan menanyakan tugas dari masing-masing orang tersebut. Yang kedua, peserta didik berdiskusi dengan orang tua mengenai beragam peran yang ada di lingkungan rumah bersama. Selanjutnya, pembelajaran kelima. Peserta didik membuat tugas individu berdasarkan perannya masing-masing. Pembelajaran keenam, nomor 1. Peserta didik membandingkan tugas masing-masing individu ketika pelaksanaan pameran sudah dilakukan. Yang kedua, peserta didik menulis pengalaman melaksanakan tugas sesuai peran. Selanjutnya, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran ke-1, tidak terdapat materi PKN. Pada pembelajaran kedua, kompetensi dasar 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dengan indikator pembelajaran 3.4.1 mengidentifikasi kegiatan sikap bersatu atau tolong-menolong dengan tepat. Kompetensi dasar 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dengan indikator pembelajaran 4.4.1 bercerita tentang aktivitas tolong-menolong dalam keluarga dengan percaya diri. Pembelajaran ketiga, tidak terdapat materi PKN. Pada pembelajaran keempat, kompetensi dasar 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran 3.4.1 mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.4 menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran
4.4.1 menuliskan berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Pembelajaran kelima. Kompetensi dasar 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran mengidentifikasi mengenai pentingnya tolong-menolong. Kompetensi dasar 4.4 menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran 4.4.1 menceritakan pengalaman menolong orang. Pembelajaran ke-6, kompetensi dasar 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran 3.3.1 mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. Kompetensi dasar 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu. Dengan indikator pembelajaran 4.3.1 menceritakan pengalaman saling menolong di lingkungan rumah. Ringkasan uraian materi pada subtema 4. Pembelajaran kedua. Yang pertama, peserta didik berdiskusi bersama kelompok. Makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar, kemudian memberi centang terhadap gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Yang ketiga, peserta didik menceritakan pengalaman saling tolong-menolong dalam keluarga. Pada pembelajaran keempat, yang pertama, peserta didik menuliskan contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah. Pembelajaran kelima, yang pertama, peserta didik membaca teks cerita. Setelah itu, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan tolong-menolong. Yang kedua, peserta didik menulis pengalaman saling tolong-menolong yang pernah dilakukan. Selanjutnya, pembelajaran ke-6. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. Yang kedua, peserta didik menceritakan pengalamannya menolong tetangga yang butuh bantuan dengan menuliskannya pada tempat yang bersedia. Rupanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.